tembak. Pejabat-pejabat Papua kami tetap akan tembak. Ikat tembakan terus, yang lain ketembakan, jangan nonton. Yang lain di sana depan saya ketembakan. Ketegangan di Papua kembali meningkat setelah kelompok bersenjata TPNPB OPM mengeluarkan ancaman terbuka terhadap pembangunan pos TNI di Puncak Jaya serta sejumlah wilayah lain yang mereka klaim sebagai zona perang. Dalam pernyataannya, kelompok tersebut tidak hanya menolak keberadaan pos keamanan, tetapi juga mengeluarkan ultimatum agar masyarakat non-Papua segera meninggalkan daerah tersebut. Mereka bahkan memperingatkan akan melakukan serangan terhadap aparat keamanan yang dianggap sebagai target. Pemerintah melalui Markas Besar TNI menegaskan bahwa ancaman tersebut menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum. Kehadiran TNI di Papua, menurut TNI, merupakan mandat konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara dari ancaman kelompok separatis bersenjata. Kolonel Arya menjelaskan bahwa seluruh langkah yang dilakukan prajurit di lapangan berlandaskan kerangka hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Dasar Pasal 30 hingga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Regulasi ini memberikan kewenangan tegas bagi TNI untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menanggulangi gerakan separatis bersenjata yang mengancam keselamatan publik. Lebih dari sekadar operasi keamanan, pengerahan personel TNI di Bumi Cendrawasih juga merupakan bagian dari strategi pembangunan yang humanis sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan kesejahteraan Papua. Dalam pelaksanaannya, TNI terlibat aktif mendukung layanan kesehatan dan pendidikan, membantu distribusi logistik di daerah-daerah terpencil, membangun komunikasi sosial, serta memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat. Komandan Komando Operasi TNI Habema, Maijen TNI Laki Avianto, menegaskan bahwa setiap operasi dijalankan secara terukur dan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa TNI tidak pernah dan tidak akan pernah menargetkan warga sipil. Yang kami lindungi adalah seluruh masyarakat, baik Papua maupun non-Papua. Fokus kami adalah mencegah kekerasan, bukan menciptakan kekerasan, ujarnya. Dirinya juga menyoroti bahwa ancaman yang dikeluarkan TPNPB justru berpotensi menjadikan masyarakat sipil sebagai korban. Sementara itu, pengamat hukum keamanan negara, Dr. Harlambang Purwanto, menilai ultimatum terhadap warga sipil non-Papua tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Menurutnya, tindakan intimidatif yang mengancam keselamatan warga tak bersenjata jelas melanggar hukum nasional maupun prinsip perlindungan sipil dalam hukum internasional. Di tengah meningkatnya ancaman ini, pemerintah dan TNI kembali menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan, memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan, dan melindungi setiap warga dari potensi kekerasan. Upaya memperkuat pembangunan serta memperluas kehadiran negara di Papua menjadi bagian penting untuk mencegah eskalasi dan memastikan stabilitas di kawasan. Ikat tembakan terus, yang lain ketembakan, jangan nonton. Yang lain di sana depan saya ketembakan. Tembak. Pejabat-pejabat Papua kami tetap akan tembak. Gubernur dan wakil gubernur